para korban sarang burung walet. Ini namanya Bapak. Kalau Bapak? Kalau Bapak? Bapak? Oh, oke. Nah, boleh bisa di sini biar kita ini. Nah, ini ada ketua KNPI juga ya, Pak Aris. Ini Pak Aris. Ini yang berjuang membantu nih Pak Aris. Ini Bapak Aris siapa namanya? Aris pertama, ketua Developer KNPI. Oke. Nah, Pak Aris pertama ini yang mendatangkan korban sarang burung walet untuk memperjuangkan keadilannya di Jakarta ya Pak ya. Udah berapa hari Pak Bapak datangkan? Sudah 4 hari. 4 hari ya? 4 hari. Oh ya, silakan duduk Pak ya. Nah ini hari ini kita berbincang mau tahu sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi kepada bapak-bapak ini, gitu loh. Mas boleh pegangin tapi ini udah kamera depan. Gini aja pegangin. Ya. Nah ini Pak Ari mungkin mempelajari kasus ini dari awal kali ya. Dari awal. Nah, Bapak udah ikutin dan inilah perjuangan Bapak membela mereka. Nah, saya boleh nanya nggak Bapak, apa yang membuat Bapak tergerak membantu Bapak-Bapak ini? Ya kita lihat bahwa Bapak ini kan dari tahu udah berapa tahun ya, 8 tahun lebih tentang kasus ada tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang Novel Baswedan. Masyarakat kan hari ini taunya Pak Novel ini orang sosok yang baik, bersih, ya, juga tidak pernah ada kasus. Nah ternyata di sini kita nemukan bahwa ada salah satu orang yang dia tidak melakukan tindakan kriminal, tiba-tiba dia diperlakukan seperti seorang kriminal, dipukuli, ditembak, disetrum, ya. Habis itu 3 orang bapak yang belakang saya, ini saya pikir pencurian sarang burung walet ini hanya pencurian yang biasa-biasa saja, yang mereka juga sudah saat tertangkap menyerah, tapi setelah di BAP dibawa ke sebuah pantai ditembak, itu kan tidak manusiawi. Nah saya boleh tanya nggak, mana korban yang pertama kali ditembak siapa Pak? Oh Pak Irwan, ini Pak Irwan Syah ya. Nah gimana Pak, kronologinya gimana? Bang, abang duduk bang, tukeran. Diceritakan. Nggak ibu situ aja ibu. Ya, boleh Bapak ceritakan kronologi seperti apa pertama kali ditangkap, itu adanya penganiayaan sampai penembakan. Kronologisnya awalnya kami sebagai pelaku pencurian sarang walet, kami melakukan pencurian ke tangkap tangan di dalam gedung, tidak ada melakukan perlawanan. Sampai ditangkap kami di dalam gedung itu kami dipukul terus sampai turun ke bawah, digulingkan, ditendang, dipukul, sampai di dalam mobil pun dipukul. Tidak ada pertanyaan, hanya cuma pukulan itulah yang betul-betul bisa kami alami. Saya boleh tahu nggak pada waktu itu penyidiknya atau kasatnya itu siapa yang memimpin penangkapan itu? Pada saat itu kami kan belum tahu nama siapa yang suka. Tahunya saya setelah masuk dalam sel bahwasan beliau itulah kasatnya Novel Baswedan, itulah kasatnya, karena saya baru melakukan turun baru itu. Nah Bapak bisa tahu itu dia dan melihat sosok itu di saat ada penganiayaan kepada Bapak. Kenapa persis bentuknya waktu itu dengan yang Bapak lihat langsung? Persis. Kenapa? Kita gampang untuk menandai orang tuh. Dia kan botak culas itu paling enak, gampang. Hidung mancung macam Arab. Gampang kita melihatkan orang. Oh jadi waktu di kegelapan itu kelihatan? Iya. Tidak pala gelap, jadi sorot lampu. Oh ada sorot lampu. Iya kalau sorot lampu pasti kita bisa lihat. Lampu semua mobil itu di pantai, hidup lampu semua itu. Apa aja yang Bapak alami selama ini? Ya kalau saya rasakan ya sampai saat ini masih pedih juga perasaan. Kalau diingatkan saya menangis. Gimana tidak menangis ya? Maaf cakap, kita bukan memperkosa, bukan. Kenapa kita harus disetrum kemaluan? Sampai sebegitu? Iya. Semuanya? Seluruh badannya juga ditabrak pakai motor ini di depan Polres kantor Polres. Semua? Iya, ditidurin, ditabrak bolak-balik pakai sepeda motor. Aduh saya merinding deh. Ini semua Bapak juga? Iya. Kalau kita menjerit pas disetrum itu dicolok dengan api rokok, lebih tua. Ya melebihi PKI. Tapi
Ini di luar dugaan saya sekali loh, perlakuannya betul-betul Wah. kejam ya. Nah, Sangat lalu kejam. yang meninggal itu siapa Pak? Kalau yang meninggal itu Juliansa, Johan Juliansa sebagai pelaku juga. Ya, Sama diperlakukan yang sama. sama diperlakukan. Beliau itu pendarahan. Oh. Pas habis dari pantai kami ditembak sampai di atas gedung itu, di atas pemeriksaan, kami kan duduk. Disuruh untuk berfoto kami. Tapi rasa udah tidak sanggup berdiri lagi itu, dipaksa lah berdiri semua kan. Begitu dipoto, begitulah jatuh dia. Oh, langsung Jatuh meninggal macam tempat. kayak tumbang jatuh, pohon jatuh. Langsung meninggal. Iya, sebelum jatuh. Macam pohon jatuh tuh lah, darah, kebaran. Saya nggak bisa kebayang gimana gitu loh perasaan bapak-bapak. Nah, saya dengar katanya ada juga katanya yang dituduh pelaku tapi bukan pelaku, malah diambil dari jalan. Itu dianiaya itu siapa? Yang mana? Ini bapak, namanya siapa Pak? Pak Dedi. Bapak sebelumnya terlibat nggak dalam kasus ini? Nggak ada, kita sama sekali tidak kenal dengan mereka. Oh nggak kenal. Lalu bapak kenapa bisa dituduh itu gimana? Kronologinya gini kan, itu waktu mau maghrib, itu orang tua saya, kita kan ngojek kan, jadi orang tua saya lagi makan, jadi manggil, jadi kalau jemput Era, jadi aku jemput Era ini, di Simpang Sekip, Era ini nyuruh jemput pacarnya, katanya di Bignas. Nyampe di Bignas, belum lagi kita ngambil motor, kematian motor, terus udah kematian, kita duduk, ada narik gitu langsung. Langsung kita bawa ke mobil, langsung dikebuk. Padahal bapak nggak, bukan pelaku ya? Bukan pelaku sama sekali, demi Allah. Gitu. Oh. Demi Allah. Nah, lalu apa aja yang bapak terima selama diperlakukan dituduh sebagai pelaku pencurian? Di dalam mobil itu dipukul terus sampai ke Polres. Disetrum juga? Disetrum, kemaluan, setrum. Bapak tahu siapa pelakunya? Pelakunya itulah Novel itu. Novel Sebabnya Baswedan. itu diborgol di tangan itu pengeluan. Oh. Sebelum itu kan dia ngomong jangan lihat belakang katanya. Udah ngomong jangan lihat belakang, langsung dor. Gitu. Beliau di belakang kami. Oh gitu. Iya, dia kan itu kan. Jangan lihat bang. Jadi jujur ini saya dengar langsung dari korban-korbannya dan mendengarnya itu saya nggak sanggup, apalagi mengalaminya ini saya sampai merinding dan saya berharap keadilan itu bisa didapatkan oleh para korban ini yang selama 16 tahun berjuang memperjuangkan keadilan, kebenaran hukum yang dilakukan oleh Novel Baswedan yang saat ini menjadi penyidik KPK yang disembah-sembah oleh sebagian orang dianggap paling baik, paling suci. Novel, kau sebagai laki-laki, sebagai penegak hukum, kau harus berani mempertanggungjawabkan perbuatan kau kepada korban ini. Bukan hanya kau aja yang meminta keadilan, tapi mereka juga memiliki hak yang sama di negara ini, hak hukum yang sama. Betul nggak Pak Ari? Nah, aku hanya minta Novel Baswedan, perbuatanmu akan kau pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Karena apapun yang kau lakukan itu telah membekas, membuat trauma seumur hidup kepada para bapak tersebut. Terima kasih. Terima kasih ya Pak.